Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita sedang bicara tentang Isra Mi'raj. Ya. Kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Jumhur ulama berpendapat Isra Mi'raj itu terjadi tanggal 27 Rajab, di malam hari tahun 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Memang ada beberapa pendapat yang lain yang menyebutkan, ada yang mengatakan bukan bulan Rajab, ada yang mengatakan bukan tahun itu. Tetapi itu biasa, khilafiyah dalam masyarakat Islam. Khilafiyah itu rahmat. Jadi perbedaan pendapat itu karena perbedaan hukum yang digali oleh para mujtahid. Kemudian dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi ada yang menyebutkan Isra Mi'raj itu setelah Rasulullah hijriah, macam-macam lah. Tapi kita ambil yang jumhur aja. Arti jumhur ijma. Jadi kebanyakan para ulama menyebutkan 27 Rajab atau 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami juga memberi kesempatan kepada pemirsa untuk berbicara lewat telepon. Silakan di nomor interaktif 02 ya, berapa? 08 23 61 060 90 90 ya. 90 atau di SMS, silakan SMS di 0813 60 25 62 28 ya, silakan. Sambil saya menunggu telepon dari pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita terus ceritakan tentang Isra Mi'raj ini. Jadi perjalanan horizontal, perjalanan tidak mendaki dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Rasulullah mengendarai burak ya, didampingi oleh 2 malaikat, Jibril dan Mikail. Sampai di Masjidil Haram, sampai di Masjidil Aqsa Palestina, Rasulullah salat 2 rakaat. Dan salat 2 rakaat itu Rasulullah menjadi imam. Siapa makmumnya? Makmumnya adalah ruh para nabi, para rasul, para malaikat juga salat di situ. Bahkan orang-orang beriman di zaman itu, walaupun bukan umat Nabi Muhammad ya. Jadi umat Nabi sebelumnya, yakni umat Nabi Isa alaihissalam. Jadi salat juga di malam itu. Nah, setelah salat 2 rakaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, saya haus. Lalu Jibril menyediakan 2 gelas air, yang satu isinya susu, laban. Laban itu susu sapi, mungkin susu sapi. Susu sapi ya, atau bisa jadi susu unta. Tapi 1 gelas lagi itu adalah arak, minuman keras. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil yang susu, beliau minum susu, meninggalkan yang arak itu. Lalu Jibril berkata, sangat bagus engkau memilih yang fitrah, memilih yang tidak haram. Susu itu tidak haram, bagus untuk kesehatan. Seandainya engkau memilih minuman keras, jadi umatmu akan banyak yang mabuk gitu. Jadi ini berdasarkan cerita Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah memilih susu itu sesuai dengan fitrah tadayun. Jadi fitrah keimanan, keagamaan. Jadi beliau memilih yang lebih baik, yang suci. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
naik ke langit, ya. Itu apakah masih digunakan burak atau bagaimana? Ini terjadi khilafiyah juga. Ada ulama yang mengatakan tidak lagi digunakan burak. Burak ditambahkan di halaman Masjidil Aqsa. Tapi ada juga cerita Nabi juga menggunakan burak ke angkasa, ke langit. Jadi ada yang mengatakan tidak lagi digunakan burak, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ras namanya. Ras itu adalah dua anak tangga ketika diinjak oleh Rasulullah, yang satu naik ke atas lagi, diinjak lagi, naik ke atas dari bawah, terus menerus sampailah ke pintu langit pertama. Nah, di pintu langit pertama Jibril memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang di balik pintu itu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Tanya orang di atas. Jawab Jibril, saya Jibril, membawa penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang di atas itu menjawab, apakah dia sudah diutus? Kata Jibril, sudah, silakan masuk. Dibuka pintu langit, lalu masuk. Ternyata di balik pintu langit itu adalah seorang tua yang sudah berjanggut putih dan beruban, namanya Nabi Adam alaihissalam. Nenek moyang kita, Nabi pertama, manusia pertama. Jadi Rasulullah dimuliakan, bertemu dengan nenek moyangnya Nabi Adam, ya. Kemudian Nabi Adam itu melihat ke kanan. Ketika Nabi Adam melihat ke kanan, Nabi Adam itu tersenyum. Tersenyum. Tetapi ketika Nabi Adam melihat ke kiri, Nabi Adam itu menangis. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa bapakku, istilahnya begitu ya, bapak atau kakek gitu kan, bapakku engkau menangis kalau melihat ke kanan. Jadi Rasulullah pun bisa melihat karena sudah diizinkan oleh Allah SWT. Rupanya sebelah kanan Nabi Adam adalah Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang baik, manusia-manusia baik, manusia-manusia beriman yang sedang bersenang-senang di dalam surga. Ketika Rasulullah dan Nabi Adam melihat ke kiri Nabi Adam, Rasulullah melihat orang-orang penghuni neraka yang sedang disiksa di dalam neraka. Maka Nabi Adam menangis ketika melihat ke kirinya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kemudian Nabi Muhammad meminta izin kepada Nabi Adam untuk melanjutkan perjalanan. Terbanglah Nabi Muhammad bersama Jibril dan Mikail sampai ke lapisan kedua, kembali diketok-ketok pintu dan dibuka. Singkat cerita, rupanya di lapisan kedua ada Nabi Isa alaihissalam dan saudara sepupunya Nabi Yahya alaihissalam. Kenapa dikatakan saudara sepupu? Mereka itu satu kakek, ya. Kakek mereka adalah Imran yang diabadikan di dalam surat Ali Imran. Jadi satu cucu Imran itu Nabi Yahya, satu lagi cucu Imran itu Nabi Isa. Jadi ditempatkan oleh Allah SWT di satu langit kedua. Dan Nabi Isa dan Nabi Yahya itu waktu hidup juga sama, sezaman di Palestina, ya. Nabi Yahya dibunuh oleh orang Romawi dan Yahudi. Nabi Isa juga dibunuh oleh orang Romawi dan Yahudi. Pemirsa JTV kemudian melanjutkan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke lapisan yang ketiga. Di situ juga ada penghuninya. Penghuninya adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat rupawan, ganteng, yang sangat besar,
yang sangat kuat imannya, dan Nabi Yusuf ini adalah anak Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian terbang lagi ke langit berikutnya, di langit keempat ketemu di situ juga seorang nabi yang sangat terkenal adalah Nabi Idris. Ini adalah cucu daripada Nabi Adam. Nabi Idris terkenal sebagai orang pertama yang ahli arsitektur, membuat rumah-rumah di zamannya dari kayu, dan ahli tenun, pembuat pakaian pertama. Nabi Idris itu luar biasa. Setelah meminta izin kepada Nabi Idris, langsung berangkat lagi ke lapisan berikutnya, adalah di langit yang ke-5. Di situ ada Nabi Harun alaihissalam. Ini abang kandung Nabi Musa alaihissalam. Langsung kemudian ke langit berikutnya, yakni lapisan ke-6, di pintu langit ke-6 juga sudah menunggu Nabi Musa alaihissalam yang terkenal dengan kalamullah, karena Nabi Musa ini bisa berbicara langsung dengan Allah, ada di langit yang ke-6. Kemudian melanjutkan perjalanan ke langit yang berikutnya adalah ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu adalah nenek moyang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam lewat anak Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dibawa terus oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah. Kemudian Allah mewajibkan salat 5 waktu, salat kepada Rasulullah dan umatnya. Walaupun diberikan pertama 50 waktu, tetapi Rasulullah meminta izin, meminta kurang sampai 9 kali bolak-balik, tinggal 5 waktu. 5 waktu ini sebenarnya tidak berat bagi orang-orang yang khusyuk. Enak. Jadi bahagia orang-orang yang salat. Bahagia kita, karena kita bisa silaturahim atau interaksi hubungan kita dengan Allah yang telah memberi kesehatan kepada kita, memberi rezeki kepada kita, memberi nikmat, rahmat, semua gratis dari Allah kepada kita. Lalu Allah mewajibkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Maka tidak berat, karena Allah tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang tidak mampu kita kerjakan. Nah, kenapa juga sangat banyak manusia ini meninggalkan salat? Sangat banyak manusia meninggalkan salat. Kenapa? Menjadi berat bagi mereka. Rupanya mereka itu sudah ditipu oleh setan. Karena sudah ditipu oleh setan, mereka itu tidak mau melaksanakan salat. Padahal salat itu tidak berat kalau mereka mau. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, saya baca SMS dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husaini Ahmad, tokoh Majelis Adat Aceh. Terima kasih Bapak. Saya ingin bertanya Ustadz, apa hukumnya orang-orang yang salat tetapi salatnya itu tidak 5 waktu? Kadang-kadang tinggal salat maghrib, kadang-kadang pokoknya tidak 5 waktu. Apa hukumnya? Atas jawaban Ustadz kami ucapkan terima kasih. Baik, Abi Husaini bin Ahmad, tokoh Majelis Adat Aceh. Sebenarnya Tengku Abi ini mentes kita, karena beliau itu tokoh adat, tidak mungkin tidak tahu ini, ya. Jadi salat itu diwajibkan 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Tidak boleh 3 kali,
tidak boleh 4 kali, tidak boleh juga lebih 7 kali 8 kali. Jadi salatlah 5 kali sehari semalam, subuh, zuhur, maghrib, isya, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah 17 rakaat, ya. Itu harus kita jaga waktunya. Jadi waktunya sudah ditentukan oleh Allah SWT berdasarkan peredaran matahari. Kita jaga, misalnya subuh sebelum terbit matahari. Kemudian zuhur ketika bayang-bayang sudah cenderung ke barat, kan? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Baik, ini sedang ceramah di AJTV ya. Jadi zuhur, maghrib misalnya, asar dulu ya. Asar itu kalau bayang-bayang, bayang-bayang tongkat itu sudah lebih panjang dari ukuran tongkat itu sudah asar. Atau dengan tanda lain adalah kalau sudah berkokok ayam jago, manu agam kai ku itu ke asar. Berulang-ulang natip lubah manu agam natip lubah ku asar. Atau ada bunga-bunga tertentu, bunga-bunga tertentu dia itu bunga tidak terbuka. Begitu asar terbuka dia. Terbuka. Itu sudah asar. Itu tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita manusia. Pemirsa AJTV, kapan maghrib? Maghrib itu kalau terbenam matahari. Insya itu panjang kali waktunya. Insya itu kira-kira 1 jam setelah maghrib sudah masuk Insya. Dan dalam mazhab Hanafi itu sampai jam 2 malam saja sudah habis. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh sampai menjelang jam-jam 4 lebih enggak masalah. Cuma yang lebih baik kalau salat itu ala waktiha, atas waktunya. As-salatu ala waktiha. Salat itu tepat pada waktu itu sangat baik. Terima kasih Abu Wabi Husaini, tokoh adat Aceh. Kita buka lagi dari Umi Sa'diyah. Umi Sa'diyah di Rumpit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Amir, mengapa perempuan dibolehkan meninggalkan salat 5 waktu kalau ada 3 hal? Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang keempat wiladah. Kenapa salat tidak diwajibkan lagi? Apakah ini sebuah kekurangan agama bagi perempuan? Mohon penjelasan Ustaz. Ibu Sa'diyah di Rumpit ya. Iya. Jadi memang sudah begitu ya. Jadi haid itu darah kotoran, nifas juga kotoran, wiladah juga keluar darah kotoran. Jadi Allah itu Maha Suci. Allah tidak mengizinkan hambanya manusia menyembahnya ketika perempuan itu dalam keadaan kotor. Kalau sudah bersih diwajibkan juga mandi ya, mandi wajib, cuci seluruh anggota tubuh, tidak lagi keluar haid, tidak lagi keluar nifas, juga tidak lagi keluar darah wiladah, orang-orang yang melahirkan. Sudah suci, sudah wajib lagi salat ya. Tetapi tidak perlu diqadha yang tinggal. Biarlah yang tinggal itu. Ini di dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah ya.
tidak boleh lagi, tidak boleh lagi kita bayar. Sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu Sanadia. Kemudian ada Razali di Peniti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah dalam agama Islam diharuskan kita memperingati Isra Mi'raj? Setahu saya Ustadz, tidak ada satupun ayat atau hadis yang menyuruh kita memperingati hari-hari besar Islam itu. Hanya mubadzir saja. Jadi Tengku Razali di Peniti, mohon maaf kita tidak kenal, tidak berkenalan. Ini hal-hal yang tidak baguslah kita bincangkan. Nah, katakanlah ini sebuah khilafiyah. Ada orang yang membutuhkan dalil untuk beribadah, karena tidak ada dalil tidak mau beribadah. Tapi ada orang yang mengatakan ini perbuatan baik, walaupun tidak ada dalil, baguslah karena ada manfaatnya. Misalnya bulan Rajab ini bulan peringatan Isra Mi'raj, supaya umat Muhammad itu tahu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa pahit perjuangan beliau sebelum beliau Isra Mi'raj, beliau meninggal istri tercinta, ya. Kita uraikan meninggal paman tercinta, kita uraikan peristiwa Isra Mi'raj, kita uraikan. Tengku Razali, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.